Kalau kita ngomongin revolusi AI, ada satu nama yang pasti muncul, Sam Altman. Tapi dia ini siapa sih? Seorang visioner? Atau malah sebuah ancaman? Pembangun masa depan? Atau jangan-jangan sesuatu yang lain? Yuk kita coba bedah pikiran orang yang konon katanya lagi membangun Tuhan. Sosok Mesias, wow, ini bukan sekedar pujian biasa loh, apalagi datangnya dari Silicon Valley yang isinya orang-orang hebat semua. Jadi, siapa sih Sam Altman ini sebenarnya? Kok bisa-bisanya salah satu investor paling pintar di dunia bilang begitu tentang dia? Dan yang lebih penting, apa sih yang sebenarnya jadi motivasi dia? Mungkin ya, sebelum akhir tahun 2022, nama Sam Altman itu cuma dikenal di kalangan tertentu aja di Silicon Valley. Tapi, tiba-tiba semuanya berubah. Cuma gara-gara satu produk, ChatGPT, namanya langsung melejit dari ruang rapat yang sepi ke panggung dunia yang super ramai. Coba deh bayangin, 100 juta pengguna, bukan dalam setahun, tapi cuma dalam waktu 2 bulan. Gila kan? Itu lebih cepat dari TikTok, lebih cepat dari Instagram, lebih cepat dari aplikasi manapun dalam sejarah. ChatGPT itu bukan lagi cuma aplikasi, ini tuh udah jadi pemicu demam AI di seluruh dunia. Dan ya, Sam Altman ada persis di pusat badainya. Tapi pertanyaannya, ambisi segede ini datangnya dari mana sih? Nggak mungkin kan muncul gitu aja. Nah, buat ngerti apa yang bikin Sam Altman jadi kayak sekarang, kita perlu mundur sedikit, lihat ke belakang, ke keluarganya. Disitulah akar ambisinya tertanam. Jadi gini, di satu sisi ada ayahnya, seorang idealis. Dia pakai ilmunya di bidang keuangan buat hal-hal baik, kayak bikin perumahan yang terjangkau. Terus di sisi lain ada ibunya, seorang ilmuwan yang super pragmatis dan ambisius. Nah, sekarang coba bayangin deh, dua sifat yang kayaknya bertolak belakang ini digabungin. Idealisme yang tinggi banget, ketemu sama cara kerja yang super efisien dan to the point. Kayaknya campuran inilah yang jadi resep atau cetak biru cara Sam Altman berpikir dan bertindak. Mungkin kita mikir, wah dengan latar belakang kayak gitu, hidupnya pasti mulus-mulus aja kan? Eits, jangan salah, kenyataannya jauh dari itu. Jauh sebelum dia dijuluki Raja AI, Sam Altman itu harus ngerasain dulu gimana rasanya dihajar sama kerasnya kegagalan di Silicon Valley. Dan pelajaran pahit di awal karirnya inilah yang justru ngebentuk dia banget. Jadi perusahaan pertamanya itu namanya Looped. Dan ini sama sekali bukan cerita sukses. Bayangin, 7 tahun dia berjuang mati-matian, susah nyari pasar, bahkan sampai ada drama di internal. Stafnya nggak suka sama gaya kepemimpinannya. Akhirnya, ya Looped bisa dibilang gagal. Tapi dari kegagalan ini, dia dapat 2 hal penting banget. 1, pelajaran berharga tentang kepemimpinan, dan 2, yang paling krusial, dia dapat tiket masuk ke lingkaran paling elit di Silicon Valley. Nah, di sanalah Paul Graham, pendiri Y Combinator yang super legendaris itu, ngelihat ada sesuatu yang beda di diri Altman. Dan dari Paul Graham ini, Altman dapat satu pelajaran penting banget, sebuah filosofi. Pendiri perusahaan, sang visioner, itu harus pegang kendali. Coba deh, ingat-ingat prinsip ini baik-baik ya, karena prinsip ini nanti bakal jadi kunci dari semua drama yang terjadi. Oke, jadi posisinya di Silicon Valley udah kuat nih. Altman udah nggak lagi mikirin soal untung rugi bisnis biasa. Visinya udah jauh lebih besar. Dia punya misi yang waktu itu kedengarannya kayak cerita film fiksi ilmiah. Misinya apa? Yaitu tadi, membangun Tuhan. Dan dari situlah, di tahun 2015, OpenAI lahir. Tujuannya apa? Bukan buat bikin aplikasi keren atau cari duit. Bukan. Misi mereka cuma satu. Fokus banget, dan waktu itu kedengarannya gila banget. Jadi yang pertama di dunia yang bisa menciptakan Artificial General Intelligence atau AGI. Tapi ada sisi lain dari ambisi gede ini. Ada rasa takut yang juga dalam banget. Altman dan teman-temannya di OpenAI percaya kalau teknologi ini sampai jatuh ke tangan yang salah, wah akibatnya bisa parah banget. Bisa-bisa akhir dari umat manusia. Jadi logika mereka tuh gini, justru karena ini berbahaya, kita harus jadi yang pertama bikin, biar kita bisa ngendaliin. Aneh kan? Sebuah paradoks yang luar biasa. Jadi bayangin ya, di satu sisi ada ambisi buat membangun Tuhan, di sisi lain ada ketakutan akan kiamat. Dua hal ini ada di dalam satu perusahaan yang sama. Ternyata ini tuh kayak bom waktu. Dan akhirnya di OpenAI, bom waktu itu meledak dalam bentuk kudeta internal yang bikin geger seluruh dunia.
5 hari yang gila di bulan November 2023. Dunia teknologi kayak nonton sinetron, tapi ini beneran. Jumat, Sam Altman dipecat. Tiba-tiba. Sabtu Minggu, negosiasi super alot. Senin, gila, lebih dari 95% karyawan ngancem mau keluar. Dan Selasa, dia balik lagi jadi CEO. Ini bukan drama kantor biasa, teman-teman. Ini pertarungan perebutan kekuasaan yang bisa nentuin masa depan AI. Terus hasilnya gimana? Kudetanya gagal total. Malah dewan direksi yang mecat dia yang akhirnya mental. Sam Altman balik dan bukan cuma balik jadi CEO biasa. Dia balik dengan kekuasaan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pertarungan antara pelan-pelan asal selamat versus nyebut dimenangkan secara telak sama visinya Altman. Oke, jadi setelah semua drama ini, pertanyaannya balik lagi. Sebenarnya apa sih maunya Sam Altman? Sekarang, dengan kekuasaannya yang nyaris absolut di OpenAI, kita mulai bisa lihat gambaran yang lebih utuh. Ternyata, ambisinya itu nggak cuma soal AI. Kayaknya dia mau ngebangun ulang fondasi peradaban kita. Gak percaya? Coba deh kita lihat investasi pribadinya. Dia taruh duit ratusan juta dolar ke energi fusi nuklir supaya kita punya energi bersih tanpa batas. Dia juga investasi supaya manusia bisa hidup lebih lama. Terus dia bikin WorldCoin, sistem ekonomi global baru. Bahkan ada rencana super gila senilai 7 triliun dolar buat ngatur ulang seluruh industri chip di dunia. Ini bukan lagi sekedar investasi bisnis, ini tuh kayak kepingan-kepingan puzzle buat ngebangun ulang peradaban. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Dan ini mungkin salah satu pertanyaan paling penting di zaman kita. Apakah Sam Altman ini seorang pahlawan yang tulus membawa kita semua ke masa depan yang lebih baik? Atau dia ini sejenis raja baru yang lagi ngebangun dunia sesuai kemauannya sendiri? Jawabannya, apapun itu, kemungkinan besar akan menentukan nasib kita semua di masa depan.